SCASN dengan surat edaran yang dipublis oleh instansi waktu itu ya. Nah, karena saya itu belum ada pengalaman waktu itu untuk mengupload dokumen ini, kemudian belum ada intinya belum ada pengalaman. Jadi saya tidak memahami betul apa yang ada di surat edaran, khususnya persyaratan khusus. Nah, saya pada kesempatan ini nanti akan berbagi tips mengenai persyaratan khusus, khususnya surat lamaran. Ini saya ambil contoh dari instansi BNN atau dari lembaga non-kementerian. Nah, salah satu yang peserta yang akan didaftarkan itu jabatannya ahli pertama perencana ya. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk jenis dokumen yang diupload di SSCASN, kalau Bapak Ibu tidak jeli ya, ini surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi matre. Ini terdengar simpel ya, tinggal ketik kemudian dikasih matre. Nah, kemudian ada juga nih surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi matre. Ini juga sama pada poin pertama ya. Intinya ini terlihat simpel, tapi ini saya sarankan Bapak Ibu untuk melihat persyaratan khusus. Jadi jangan terkecoh di jenis dokumen ini. Ketika Bapak Ibu tidak memahami juknis dari persyaratan khusus, Bapak Ibu 90% itu bakal gagal di seleksi administrasi. Saya yakin itu, karena saya sudah mengalami betul hal seperti itu ya. Nah, untuk meminimalisir kegagalan di seleksi administrasi, nah saya ambil sampelnya itu BNN. Yang kelima ini pendaftaran dan dokumen unggah. Kita nanti ke surat lamaran ya. Nah, surat lamaran, Bapak Ibu silakan lihat di poin C ini. Poin C ya, saya perbesar agar jelas. Di nomor 5, di poin 5 ini pendaftaran dan dokumen unggah, itu ada scan surat lamaran asli yang ditulis tangan dengan tinta hitam, ditujukan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional dan ditandatangani bermatre menggunakan e-matre yang telah tersedia pada halaman SSCASN. Nah, kenapa berbeda ya? Kenapa berbeda dengan surat surat lamaran? Kalau di jenis dokumen di SSCASN itu sepertinya gampang gitu ya, terlihat sepele. Bikin surat lamaran, diketik ya, gambarannya diketik sesuai format misalnya, kemudian ditandatangani, kemudian dikasih matre, udah gitu. Tapi kalau lebih jeli lagi, itu Bapak Ibu, surat lamarannya itu harus ditulis tangan, tintanya itu harus tinta hitam, bukan tinta berwarna ya. Kemudian ditujukan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional, yaitu kantornya di Jakarta. Dan nanti Bapak Ibu itu ditandatangani. Setelah ditandatangani, Bapak Ibu itu di sini keterangannya bermatre ya, bermatre, tapi di sini dipertegas menggunakan e-matre yang telah tersedia. Jadi untuk kasus yang surat lamaran ini, Bapak Ibu patokannya itu harus sesuai surat edaran yang ada di instansi masing-masing. Kalau Bapak Ibu patokannya yang ada di SSCASN, saya yakin ini sebagian besar akan tereliminasi atau tidak lulus di seleksi administrasi. Karena apa? Karena di sini sedetail mungkin ya dijelaskan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu surat pernyataan. Surat pernyataan pun sama. Ini redaksinya sama dengan surat lamaran. Nah, di sini surat pernyataan itu kita lihat di poin D. Surat lamaran itu scan di poin D ya, scan surat pernyataan asli berwarna yang telah ditandatangani dan bermatre menggunakan e-matre yang telah tersedia. Nah, kalau yang tidak ada tulisan tangan, artinya Bapak Ibu itu harus diketik. Namun, untuk yang bermatre ini, nanti Bapak Ibu menggunakan e-matre. Sedangkan di jenis dokumen, surat pernyataan itu hanya redaksinya secara umum gitu. Surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi matre.
Nah, kalau Bapak Ibu tidak jeli di poin C dan D ini, Bapak Ibu kemungkinan besar ini akan eh, tidak lolos di seleksi administrasi. Jadi udah di tengah jalan Bapak Ibu belum ikut uji kompetensi tapi sudah gagal duluan. Karena apa? Karena Bapak Ibu tidak jeli. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini gambaran berdasarkan pengalaman juga, dan ini saya sampaikan kepada peserta yang mendaftar pada BNN ini, karena memang untuk setiap instansi itu persyaratan khususnya itu berbeda-beda. Nah, dan yang terakhir ini biasanya itu ada lampiran ya Bapak Ibu. Ada lampiran, di mana lampiran tersebut untuk diunggah. Nah, kan harus scan file surat pernyataan dan surat lamaran. Nah, di sini itu ada surat pernyataan formatnya, tapi tidak ada surat lamaran. Artinya di sini Bapak Ibu surat pernyataannya harus sesuai juknis atau harus sesuai surat edaran. Nah, surat lamarannya itu Bapak Ibu harus mengkonfirmasi ke apa ya, ke pihak panitia di instansi BNN apa yang perlu dipersiapkan, atau formatnya seperti apa nih surat lamaran, karena di sini tidak ada lampiran surat lamaran. Nah, itu perlu untuk mengkonfirmasi. Jadi kalau di sini tidak ada surat lamaran ya, tidak ada surat lamaran juknisnya, maka Bapak Ibu biasanya itu dari pihak instansi surat lamarannya itu formatnya bebas ya, yang jelas menyesuaikan dengan pada umumnya.